Rekaman video amatir memperlihatkan sebuah sepeda motor yang terbakar di Jalan Mukhtar Raya, Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Warga tak berani mendekat karena api muncul dari tangki bensin dan takut meledak sewaktu-waktu. Tak berapa lama kemudian warga mulai berusaha padamkan api dengan alat seadanya. Terbakarnya motor diduga terjadi akibat kerusakan pada selang bensin. Menurut warga, pemilik motor sempat minta tolong sebelum motornya terbakar. Beruntung pemilik motor selamat dalam insiden ini. Ya, awal-awalnya itu saya lagi duduk di sini kerja, tiba-tiba lihat di depan motor itu berjalan tapi pelan berjalannya. Tiba-tiba ada api ngecil, mulai membesar api itu. Habis membesar, motor itu berhenti, lalu dia minta tolong sama warga, terus warga membawa air dengan segala alat yang bisa dibuat memadamkan api itu. Akibat kebakaran, sempat terjadi kemacetan di lokasi kejadian. Api dengan cepat menyambar dan menghanguskan 6 rumah di kawasan Angsana Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat merembet ke bangunan lainnya. Sedikitnya 6 rumah kontrakan hangus terbakar dalam kejadian ini. Dugaan sementara, pemicu kebakaran adalah korsleting listrik dari salah satu rumah. Warga pun langsung mengevakuasi diri serta harta benda mereka yang dapat diselamatkan. Kebakarannya setengah 5. Itu PRT gimana warga itu laporannya? Jadi saya tanpa laporan saya langsung sigap teman warga. Gimana kondisi PRT yang ketika PRT lihat itu nyapa rumah-rumah warga? Membesar api. Berapa rumah yang kebakar PRT? 6 rumah ya. Sedikitnya 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Petugas berhasil memadamkan api setelah 1,5 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka dalam kejadian ini. Sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bermain api dengan menjadi orang ketiga membuat seorang pemuda meregang nyawa. Ironisnya, korban dianiaya hingga tewas saat sedang memotong rambut di salon. Pelaku dendam karena selain berselingkuh dengan istrinya, korban juga mengunggah foto perselingkuhannya ke media sosial. Pemirsa, selain kasus pembunuhan selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya Arlisa Hadi. Berdalih tidak merasa hamil, seorang mahasiswi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah tega menelantarkan bayi yang baru dilahirkannya hingga meninggal dunia. Pelaku mengaku baru saja menenggak obat diet sebelum bersalin seorang diri di toilet rumah indekosnya. Warga Jalan Bukit Raya 5 Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah digegerkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki di belakang rumah kontrakan. Tim Inafis Polresta Palangkaraya yang menerima laporan langsung mengolah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Hasilnya satu wanita penghuni kos akhirnya diketahui sebagai pelaku. Mahasiswi 22 tahun ini mengaku meletakkan jasad bayi yang baru dilahirkannya tersebut di belakang rumah lantaran bingung. Ia merasa tidak hamil dan sebelum bersalin mendadak, ia baru saja menenggak obat diet. Saat berada di toilet karena sakit perut, ia kaget tiba-tiba melahirkan bayi laki-laki seorang diri, namun membiarkan bayi tersebut hingga meninggal dunia. Orok ini hasil hubungan dengan pacarnya, yaitu atas nama Kiki Yarirap, orang Papua. Jadi si saudari Desi ini sekitar jam 9 itu dia sudah mengkonsumsi obat diet dan obat sakit pinggang. Untuk apa itu, Pak? Informasinya karena dia mengeluh diet. Pengakuan dari dia tidak merasa dirinya hamil. Jasad bayi laki-laki malang tersebut kini berada di RSUD Dr. Doris Silvanus Palangkaraya untuk diotopsi.
Sementara ibu bayi dan sejumlah saksi digelandang ke Polresta Palangkaraya untuk diperiksa lebih lanjut. Seorang pemuda di Ponorogo, Jawa Timur diamankan warga setelah mengamuk dan hendak mencuri di masjid desa. Saat dibawa ke kantor polisi, pelaku sempat menyerang petugas. Pemicunya, pemuda temperamental itu emosi saat keinginannya memperbaiki ponsel yang rusak tidak dituruti. Warga desa Jinglong, Ponorogo, Jawa Timur membekuk pemuda yang hendak mencuri di masjid. Karena melakukan perlawanan, warga pun melumpuhkan pelaku beramai-ramai. Pelaku kemudian dibawa petugas kepolisian ke Polres Ponorogo. Di kantor polisi, pelaku kembali mengamuk dan menyerang petugas. Dari hasil keterangan sejumlah saksi, pelaku bernama Adip Manar diketahui mengalami depresi dan sering mengamuk. Sebelumnya pelaku meminta uang untuk memperbaiki ponselnya yang rusak. Karena tidak dituruti, pelaku nekat akan menjual kambing orang tuanya. Karena dilarang, pelaku pun berencana mencuri uang amal di masjid. Tadi pagi itu mau bakar kandang kambing, hampir terbakar kandang kambing. Terus lepas pengawasan atau gimana tadi? Ya dikejar sama anak-anak teman-teman itu tadi, tahu-tahu kehilangan jalur. Terus? Nah ketemu-temu ada kabar tadi sekitaran jam 10 apa 11 tadi katanya dia mau nyuri kotak amal di desa Jinglong. Dari kantor polisi, pelaku dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Pelaku akan dibawa berobat ke rumah sakit jiwa di Solo, Jawa Tengah. Seorang pemuda di Sampang, Jawa Timur tewas dengan luka akibat penganiayaan menggunakan senjata tajam saat sedang potong rambut. Motifnya pelaku dendam karena korban menyebarkan foto istrinya ke media sosial saat berselingkuh dengan korban. Tanggik 40 tahun warga desa Durjan, Bangkalan, Jawa Timur terkapar di tengah jalan Pacantek, desa Banyuates, Sampang. Korban terluka parah akibat penganiayaan dengan senjata tajam saat sedang memotong rambut di salon. Pelakunya merupakan seorang pria 38 tahun warga desa Morbatoh, Kecamatan Banyuates. Pelaku sakit hati mengetahui perselingkuhan korban dengan istrinya dari foto yang diunggah korban di media sosial. Pelaku yang baru 2 hari tiba dari Malaysia merencanakan penganiayaan dan menyambangi korban di salon. Sesaat setelah penganiayaan, korban sempat berusaha kabur meminta tolong. Namun kembali mendapat penganiayaan hingga tewas di lokasi kejadian. Motif dari pelaku S ini kebetulan warga Banyuates 40 tahun ya. Motifnya menurut pelaku pada saat ditangkap, sejak 4 tahun yang lalu, korban ini seringkali mengganggu rumah tangga daripada pelaku. Kemudian sempat mengancam istri pelaku, korbannya yang mengancam ya, istri pelaku akan mengupload foto intim mereka di Facebook. Dan akhirnya menurut pelaku lagi, foto-foto intim daripada korban dan istri pelaku ini diunggah ke Facebook. Inilah yang membuat korban dendam kepada pelaku dendam kepada korban. Tersangka dijerat dengan pasal 338 atau 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Perselingkuhan seorang kepala desa terjadi di Grobogan, Jawa Tengah, pemirsa. Kepala desa itu digerebek warganya sedang berduaan dengan wanita bersuami yang juga adalah tetangga rumahnya. Sang suami yang sedang bekerja di luar kota mengaku juga punya bukti percakapan mesra antara sang istri dengan sang kepala desa. Puluhan warga desa Pulutan, Grobogan, Jawa Tengah mendatangi Polres Grobogan melaporkan kepala desa mereka yang diduga berselingkuh dengan wanita bersuami yang juga tetangga rumahnya. Tidak hanya warga, suami dari wanita yang diduga ada hubungan dengan sang kepala desa juga turut hadir mendesak adanya proses hukum. Banyaknya warga yang datang membuat polisi hanya memperbolehkan perwakilan warga dan sang suami yang bisa masuk dan menyerahkan laporan. Sebelumnya, warga mengaku menggerebek kepala desa Pulutan sedang berduaan dengan wanita bersuami pada tengah malam di rumah si wanita.
Sang suami diketahui bekerja di Pekanbaru Riau. Sang suami menuntut keadilan pada kasus perselingkuhan ini lantaran mengaku memiliki bukti percakapan mesra antara istrinya dengan kepala desa Pulutan. Saya nggak terima tuduhan. Nggak terima. Memang sudah memergoki berapa kali Mas? Kalau di WhatsApp itu udah 1 kali, namanya warga udah katanya 1 kali atau beberapa kali juga tahu. Soalnya saya pergi ke luar Jawa. Berarti selama ditinggal tuh melakukan seperti itu terus Mas? Kurang tahu. Saya minta keadilan yang baik. Sementara itu warga mengaku curiga dengan kepala desa mereka yang sering berkunjung ke rumah tetangganya pada tengah malam saat suami pemilik rumah tidak ada. Di Grebek itu ya itu kurang lebih setengah 1 malam. Ya malam ya 00.30 lah berarti. Iya gitu segitu. Ya, antara 00.15 atau 20 jadi bisa dikatakan kurang lebih semua. Berarti diperkirakan sudah berulang kali Pak? Itu kejadian sebelumnya, nanti 5 hari Pak, 5 hari sebelumnya juga sudah masuk di situ, namun mau ditangkap nggak berani. Belum ada keterangan resmi dari Polres Grobogan terkait dengan kasus perselingkuhan kepala desa Pulutan yang dilaporkan oleh warganya ini. Kasus dugaan perselingkuhan seorang pilot dan pramugari salah satu maskapai penerbangan swasta diselidiki polisi. Kasus ini berawal dari laporan istri pilot yang menggerebek suaminya bersama seorang pramugari di kamar sebuah hotel di Surabaya, Jawa Timur. Video seorang istri yang menangkap basah suaminya sedang berduaan dengan perempuan lain di salah satu hotel kawasan Surabaya Selatan viral di media sosial. Profesi sang suami adalah pilot dan diketahui selingkuh dengan pramugari pada maskapai penerbangan yang sama di tempat mereka bekerja. Tidak terima diselingkuhi, sang istri kemudian membuat laporan dugaan kasus perzinahan suaminya ke polisi. Tanggal 19 Mei, pas kejadian itu masuk ke kami lakukan penerimaan laporan itu. Apa laporannya isinya apa ini? Isinya ya itu tadi perzinahan ya, suami daripada korban ini dalam satu kamar bersama dengan wanita lain. Apabila terbukti bersalah, pilot dan pramugari yang diduga berselingkuh itu terancam hukuman pidana 9 tahun penjara. Aparat Polres Polewali Mandar, Sulawesi Barat menetapkan seorang wanita berusia 40 tahun sebagai pembunuh bayi yang jasadnya ditemukan seekor anjing. Pelaku bertindak keji karena anak yang baru dilahirkannya tersebut hasil perselingkuhan di saat suaminya bekerja sebagai TKI di Malaysia. NR 41 tahun warga desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar, Sulawesi Barat diciduk polisi tidak lama setelah penemuan jasad bayi di lingkungan rumahnya. NR ditetapkan sebagai tersangka tunggal atas kematian bayi laki-laki yang jasadnya ditemukan warga di bawah seekor anjing. Tersangka mengaku membunuh bayinya karena hasil perselingkuhan. Pembunuhan dilakukan di kamarnya setelah pelaku melakukan proses persalinan seorang diri. Saat perbuatan keji tersebut terjadi, suami tersangka masih berada di Malaysia, bekerja sebagai TKI. Ibu 3 anak ini terancam pasal tentang pembunuhan berencana KUHP dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Awalnya memang perempuan dengan inisial NR ini tidak mengakui, tetapi karena dengan beberapa bukti yang saat ini sudah kami kantongi dan sudah kami interogasi secara detail, akhirnya yang bersangkutan mengakui perbuatannya. Memang diduga NR ini, bayi ini adalah hasil hubungan gelap antara NR dengan salah satu lelaki. Karena saat ini status NR masih bersuami, namun suaminya sedang bekerja menjadi TKI. Sebelumnya, aparat Polsek Campalagian Polewali Mandar, Sulawesi Barat mendapat laporan penemuan jasad bayi di Dusun Sengkai, Desa Katumbangan Lemo. Saat ditemukan, jasad bayi terbungkus kantung plastik berwarna biru. Berdasarkan keterangan warga, kantung plastik berisi bayi ini sebelumnya dibawa seekor anjing. Karena mengeluarkan bau busuk, warga kemudian mengecek isinya.
Polisi kemudian membawa jasad bayi malang ini ke puskesmas untuk diperiksa. Hasilnya ditemukan memar di leher bayi yang diduga akibat tindakan penganiayaan. Buron selama 5 bulan, pelaku penganiayaan istri di sebuah penginapan di Palembang, Sumatera Selatan akhirnya ditangkap polisi. Pelaku mengaku emosi setelah tahu istrinya berselingkuh dengan pria beristri 4 saat dirinya masih di dalam penjara. Buron sejak 2022, Didi alias Bogel ditangkap aparat Jatan Ras Polda Sumatera Selatan setelah kembali dari persembunyiannya di Musi Banyuasin. Polisi bergerak cepat menciduk Didi saat berada di Palembang. Pria 37 tahun ini merupakan pelaku penganiayaan terhadap istrinya di sebuah penginapan tempat korban bekerja. Menurut pelaku, penganiayaan dilakukan karena istrinya berselingkuh dengan pria beristri 4. Perselingkuhan terjadi sejak pelaku masih di penjara pada Agustus 2021. Dan saat keluar, istrinya menolak untuk kembali melanjutkan rumah tangganya. Penganiayaan tersebut kemudian dilaporkan korban ke Polsek Sukarami, Palembang. Malah dia dibudik oleh lanang itu ada bini 4. Berapa lama Kak dia selingkuh tuh Kak? Kurang tahu Tapi buktinya ada. Video yang jalan ada, fotonya ada. Terus kamu sudah sama dia tuh lah berapa lama Kak? 10 tahun. Lah inilah punya anak berapa? 2. Sebelumnya kamu pernah di penjara berarti sempat pisah? Pisah ranjang. Berapa kali kamu masuk penjara tadi? 2 kali. Menurut keterangan sama si Bogel, adik alias Bogel ini, perempuan itu adalah istrinya. Setelah menikah, mereka itu pisah ranjang. Jadi pada saat si istri ini kerjanya di hotel ya, di hotel. Terus si Bogel ini mendatangi ke sana, terus melakukan penganiayaan. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 351 KUHP dengan ancaman 2 tahun penjara. Pemirsa, setiap permasalahan dalam keluarga selayaknya bisa diselesaikan dan ditempuh dengan jalan damai, bukan mengutamakan kekerasan yang justru bisa menyisakan penyesalan. Usai jeda, Realita akan kembali dengan informasi suami yang membakar pakaian istrinya karena kesal. Tetaplah bersama kami.